Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kita dapat bersekutu, memuji, menyembah Dia, serta mendengar firman-Nya. Kita akan naikkan pujian kita dengan pujian Bapakku datang menyembahmu di sini dalam buku pujian kita nomor 512. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci,
bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita orang percaya atau orang Kristen. Pemahaman tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah hal yang sangat penting dan harus kita pahami, sebab inti dari Injil itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu kebenaran-kebenaran yang lain juga penting Bapak Ibu, yaitu mungkin tentang kelahiran Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga, bahkan kedatangannya yang kedua kali. Arti kebangkitan Yesus Kristus bagi kita adalah kebangkitannya merupakan sandaran utama bagi kita tentang kepastian kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu, saya yakin kita pun sudah tahu akan hal ini, tetapi pada pagi hari ini supaya ingatan kita disegarkan kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga kita tahu bahwa bagaimana kasih Tuhan yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus hanya mati tentu dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sia pelayanan kita. Tetapi kita bersyukur karena Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia telah mati bagi dosa-dosa kita dan Dia telah bangkit. Yang pertama, kita belajar tentang masa lalu. Bapak Ibu, karena kita semua manusia tentu punya masa lalu, apalagi tentang dosa-dosa, perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Di dalam masa lalu kita, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kita telah bangkit dan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Kalau Yesus hanya mati saja, tentu Yesus kalah. Tetapi Yesus bangkit. Allah telah menjungkir balikkan vonis yang dijatuhkan manusia kepada Yesus karena Dia adalah Tuhan. Dia menyatakan bahwa Dia adalah juru selamat kita yang sejati, anak Allah yang hidup, yang telah mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita yang masa lalu dan dosa-dosa atau upah dosa yang mengerikan itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari segala hukuman dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, Dia telah mati dan Dia sudah bangkit menyatakan kuasanya, dan Dia telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga waktu Tuhan Yesus Dia mati dan Dia bangkit, Dia menyatakan kasih dan keadilannya bagi kita, sebab upah dosa adalah maut. Maka Yesus Kristus Tuhan kita, Dia telah menanggung segala hukuman dosa kita yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita dihukum di dalam neraka. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia telah menggantikannya, Dia telah membebaskan kita dari segala tuntutan, dan kita sudah diampuni. Kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita, masa lalu dosa-dosa masa lalu kita yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib, dan Dia mati dan bangkit mengalahkan maut, sehingga kita semua terbebas dari hukuman. Kita percaya kita semua sudah diampuni segala dosa dan pelanggaran kita di masa lalu, bahkan masa kini pun segala dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa kita, maka kita diampuni. Kita bersyukur akan hal itu.
Kita bersyukur karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, dan kita memahami akan hal ini kita bersyukur. Dan juga tentang masa kini. Kalau masa lalu Tuhan sudah mengampuni kita, sudah membebaskan kita, dan masa kini hidup kita adalah hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu akan mengubah kehidupan kita, sehingga kita mati dari kehidupan yang lama dan bangkit dalam suatu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu dan sekarang sudah terbit hal yang baru. Bahwa kita di dalam Tuhan masa kini, kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita hidup di dalam suatu kehidupan yang baru. Kita akan diubahkan dari hari ke sehari. Maka tidak ada alasan bagi kita, aku tidak bisa berubah. Karakter kita, kebiasaan kita, oleh karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kita bisa diubahkan dari hari ke hari, sebab Allah ada di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar, karena kasih-Nya yang besar kepada kita, maka oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka telah melahirkan kita untuk kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus hanya mati, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pelayanan kita. Tetapi Yesus mati dan Dia bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita hidup di dalam pengharapan kepadanya. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Bukan hanya itu saja, tetapi kita diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menyertai kita di dalam setiap langkah kita, sehingga hari demi hari kita jalani. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka karakter ilahi akan semakin nyata di dalam kehidupan kita karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang kita alami, yang melahirkan kita di dalam suatu kehidupan yang baru. Kita tidak lagi hidup dan berkata bahwa semoga saya diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan. Kita hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan tentang masa yang akan datang. Kita akan membaca di dalam bacaan kita tadi 1 Korintus pasal 15 ayat 19, saya akan bacakan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya di dalam kehidupan ini saja, artinya kita tidak mengharapkan kehidupan yang akan datang.
tidak mengharapkan kebangkitan orang mati, maka kita adalah yang paling malang dari segala manusia. Tentu kita sebagai orang yang telah ada di dalam Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Di dalam kehidupan kita sekarang ini kita disertai, dilindungi, diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan nyata bagi kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, dan bahwa kita sekalipun kita sudah mati, maka kita dibangkitkan. Kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita di dalam dunia ini mungkin sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, mungkin kita bisa mencapai umur 80 atau 90 tahun, bahkan juga mungkin ada orang yang 100 tahun. Tetapi itu hanya sebentar, hanya sementara. Tetapi di dalam kehidupan, di balik kematian, kita akan hidup selama-lamanya di dalam Yesus, bahkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan yang baru, di dalam tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta pada waktu itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26, saya akan bacakan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di dalam Yesus, firman Tuhan berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kita semua mengharapkan kehidupan yang kekal. Kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya seperti janji Tuhan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 bahwa Tuhan pergi dan meninggalkan kita, seperti kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dia akan pergi dan menyediakan tempat, dan pada waktu nanti dia akan kembali menjemput supaya di mana dia berada, di situ kita akan berada. Kita akan bersama-sama dengan dia, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan dia. Mungkin kalau tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak tahu waktu dan saatnya, tetapi yang pasti Tuhan akan menjemput kita secara pribadi. Dan juga mungkin kita menangi bagaimana Tuhan datang kedua kali menjemput kita, dan kita naik ke awan-awan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah itu maka Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dan Tuhan Yesus berkata juga mungkin di dalam kerajaan 1000 tahun, dan bahkan langit dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang ada sekarang ini akan dilenyapkan, dan kita akan hidup di dalam langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan akan ada di sana, dan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya, dan kita hidup bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Bahkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, langit dan bumi yang baru itu akan turun dari surga, dan kita akan ada di situ bersama-sama dengan Bapa kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dosa-dosa kita yang lalu sudah disucikan, diampuni oleh Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari hukuman karena dosa dan pelanggaran kita. Kita hidup dalam suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan akan membaharui kita karena kuasa Allah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita.
dan karena dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia sudah hidup sampai selama-lamanya, dan suatu saat nanti dia akan datang kembali ke dunia ini menjemput kita, sehingga di mana dia berada, di situ kita berada. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal, sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, waktu Tuhan menjemput kita, kita tidak menjadi malu, kita tidak menyesal, karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Hidup yang singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kita di dalam kehidupan yang akan datang. Dan selama kita ada di dalam dunia ini pun, kekuatan kuasa Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu patut kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah dibebaskan dari semua dosa-dosa masa lalu dan juga masa kini. Kalau kita mengaku di hadapan Tuhan dan kita hidup dalam kehidupan sekarang ini penuh dengan pengharapan dan menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Betapa berbahagianya, betapa bangganya kita, karena Tuhan ada beserta kita di dalam hidup setiap hari, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Orang mengharapkan akan hal itu, tetapi kita sudah mendapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu patut kita bersyukur dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah jawaban bagi segala yang dibutuhkan oleh manusia. Apapun itu, keselamatan, kehidupan yang kekal kita sudah dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.